Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru dan untuk penyertaan Tuhan yang sudah kami rasakan sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang dapat kami rasakan, yang dapat kami lihat. Tapi tidak hanya itu Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, dan kami bersyukur karena Engkau adalah Engkau, karena Engkau adalah Allah pencipta seluruh dunia dan Engkau pengendali segala sesuatu. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni kesalahan kami yang kami lakukan, maupun yang masih ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan, dan ajar kami untuk dapat bertobat, untuk dapat berbalik dari jalan hidup kami yang lama, dan menaati firman Tuhan. Tuhan, kami hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat, dan supaya kami bisa mengerti isi firman Tuhan, dan kerendahan hati, supaya kami mau ditegur, dan kami mau taat sama firman Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi pada hari ini, kiranya Engkau yang bukakan terus hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, apa kabar? Kalian semua sehat-sehat kan? Udah pada berdoa dan baca Alkitab belum hari ini? Nah, aku berdoa supaya kita semuanya sehat dan supaya kita semua bisa semakin kenal sama Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi hari ini. Nah, Sobat Impact Kids, kalian pasti pernah jajan kan ya? Baik itu jajan di kantin sekolah, atau jajan di warung, atau jajan di minimarket, pasti pernah jajan. Mungkin yang sukanya manis-manis pernah jajannya permen, atau ada yang sukanya minuman dalam kemasan, atau mungkin sereal, jajan sereal, atau mungkin jajan makanan ringan atau snack-snack gitu. Nah, biasanya ya, Sobat Impact Kids, kalau kalian jajan, kalian milih jajanannya berdasarkan apa sih? Berdasarkan jenis makanan atau minumannya, atau berdasarkan brand atau merek tertentu, atau berdasarkan rasa dari makanan atau minumannya, atau malah berdasarkan kemasan yang lucu dan bagus. Nah, kalian boleh tulis ya di kolom komentar, kalian biasanya milih jajanan tuh dari apanya sih? Nah, tapi ya, sebagian orang, gak hanya sebagian sih, mungkin banyak orang ya Sobat Impact Kids yang jajan atau membeli sesuatu karena kemasannya bagus dan lucu. Terusnya ada tulisan atau kata-kata yang ada di kemasan itu yang membuat kita tertarik buat beli. Nah, mungkin kalian ada yang kayak gitu ya, milih jajanan berdasarkan kemasannya yang bagus dan lucu. Pasti gak sih, perusahaan yang membuat atau memproduksi barang tersebut akan membuat kemasan yang lucu dan bagus. Pokoknya yang menarik, yang perfect, kelihatannya sempurna, supaya kita sebagai pelanggan mau membeli barang dagangan mereka. Nah, tapi pernah gak sih Sobat Impact Kids, setelah kalian beli nih ya, jajanan yang kemasannya bagus dan lucu, tapi pas kalian buka, pas kalian mau makan, ternyata isi dalamnya jelek, kualitasnya nggak bagus, atau rasanya nggak enak Sobat Impact Kids. Kalian pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Nih, atau kalian pernah nggak sih jajan atau beli kacang kulit? Nah nih, aku baru beli kacang kulit di minimarket Sobat Impact Kids, banyak ya. Tuh, baru aku buka tadi, isinya banyak. Coba aku kasih lihat Sobat Impact Kids ya, isinya kayak gimana. Nih, wah, kelihatan nggak Sobat Impact Kids? Sampai jatuh-jatuh, kelihatan nggak? Nah, kelihatannya kulitnya bagus ya Sobat Impact Kids. Aku kasih contoh deh, aku ambil satu. Nih, Sobat Impact Kids, kelihatan nggak? Nah, di sini kelihatan ya, kulitnya bersih, warnanya krem, terusnya bentuknya juga besar. Bagus ya Sobat Impact Kids. Nah, kita coba buka deh satu kacang ini. Kita lihat isi dalamnya gimana ya. Kedengerannya sih bagus ya. Coba kita buka. Wah, tuh Sobat Impact Kids, kelihatan nggak? Nah, itu ya, ada 3 kacang di dalamnya dan isinya gedut-gedut. Bagus ya, jatuh. Bagus ya Sobat Impact Kids. Nah, coba kita buka yang lain ya. Siapa tahu isinya bisa bagus juga nih. Oh, ini nih. Kelihatan nggak Sobat Impact Kids? Bagus ya. Warnanya krem. Pokoknya kulitnya bagus. Coba kita buka yang ini ya Sobat Impact Kids ya. Coba 1, 2, 3. Loh. Tuh, Sobat Impact Kids, baru dibuka tapi isinya cuma ada 1 kacangnya. Jatuh lagi. Nggak ada 2 lagi. Terusnya isinya juga nggak terlalu besar yang tadi ya. Wah, yang 1 tadi kacangnya isinya bagus. Yang 1 kemasannya bagus tapi isi dalamnya jelek. Ternyata kita bisa lihat ya Sobat Impact Kids,
Kalau kita nggak bisa menjamin kemasan yang bagus, isi di dalamnya juga bagus. Tapi sebenarnya ini sama kayak manusia loh Sobat Impact Kids. Ayo, samanya kayak gimana ya? Supaya kita sama-sama makin ngerti, yuk Sobat Impact Kids, kita baca ayat yang menjadi tegurannya Tuhan Yesus kepada sekelompok orang yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Dari Matius 23 ayat 28. Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam, kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kalau versi Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK, kata-katanya jadi lebih jelas Sobat Impact Kids. Di situ tertulis, begitu juga kalian. Dari luar, kalian kelihatannya baik kepada orang, tetapi di dalam, kalian penuh dengan kepalsuan dan pelanggaran-pelanggaran. Waduh, Sobat Impact Kids, kita bisa lihat ya, kalau ayat tadi merupakan tegurannya Tuhan Yesus kepada sekelompok orang yang dinamakan orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Kalian pernah tahu nggak atau pernah dengar nggak? Ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu orang yang kayak gimana sih? Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang pintar loh Sobat Impact Kids. Gimana nggak? Mereka tahu dan mereka bisa baca kitab Taurat. Tapi nggak hanya sekedar baca. Mereka bahkan menghafalkan Sobat Impact Kids hukum yang jumlahnya banyak banget. Ada totalnya 613 hukum yang dihafalin. Gak hanya hukum, tapi mereka juga menghafalkan 5 kitab Taurat Sobat Impact Kids. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Wah, pernah nggak ada Sobat Impact Kids yang menghafalkan 5 kitab tersebut? Wah, pasti yang bisa hafal keren banget ya. Pasti pintar kan Sobat Impact Kids? Tapi walaupun mereka udah tahu dan mereka bisa menghafalkan sebanyak itu hukum dan kitab Taurat, tapi tetap ditegur loh sama Tuhan Yesus. Kenapa ya? Padahal kalau Sobat Impact Kids baca di Matius 23 yang awal-awal, kita bisa baca kok kalau mereka juga memberikan persepuluhan. Memberikan persepuluhan kan baik. Kenapa ditegur sama Tuhan Yesus? Ternyata kalau Sobat Impact Kids baca lagi dengan lebih teliti, Tuhan Yesus bilang, mereka memang memberikan persepuluhan, tapi mereka mengabaikan atau melupakan hal yang jauh lebih penting daripada itu. Mereka melupakan hal yang seharusnya membuat mereka bisa memberikan persepuluhan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, gak hanya itu Sobat Impact Kids. Di ayat-ayat lainnya, di Perjanjian Baru terutama, Tuhan Yesus juga pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka hanya beribadah dengan mulut mereka doang. Mereka memuji Tuhan, mereka membaca Alkitab, mereka berdoa di tempat-tempat yang ramai. Tapi semua itu hanya dilakukan dengan mulutnya doang Sobat Impact Kids. Biasanya orang nyebutnya lip service. Tapi hati mereka tidak tertuju pada Tuhan. Mereka tidak melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Mereka tidak melakukannya dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tapi isi hatinya penuh dengan kesombongan. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya Sobat Impact Kids, sebenarnya kayak kacang yang tadi nih. Kalau misalnya kita lihat, di luarnya bagus, tapi isi dalamnya bisa jelek. Nah, manusia juga gitu ya. Kita bisa berpura-pura jadi orang yang baik. Manusia bisa banget berpura-pura jadi orang Kristen yang baik. Yang memuji Tuhan, datang ke gereja, melayani Tuhan, yang mengatakan hal-hal yang baik, yang melakukan kata-kata yang baik. Tetapi bisa jadi di dalam hatinya, dia tidak melakukannya untuk Tuhan. Bisa jadi di dalam hatinya, dia melakukannya dengan penuh kesombongan. Bukan karena dia benar-benar mau memuji Tuhan Sobat Impact Kids. Nah, itu namanya munafik Sobat Impact Kids, atau bahasa lainnya hipokrit. Nah, sedih banget gak sih? Kalau misalnya di luar kelihatannya baik, ternyata di dalam hatinya tidak seperti itu Sobat Impact Kids. Nah, sebagai manusia, kita nggak bisa melihat isi hati dan pikiran orang lain ya Sobat Impact Kids. Sama, orang lain juga nggak bisa melihat isi hati dan pikiran kita. Jadi walaupun kita melakukan hal yang baik, tapi isi hati dan pikiran kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kelihatannya aman-aman aja ya. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus bisa melihat ke dalam hati dan pikiran kita yang paling dalam.
Dan dia bisa melihat semua itu dengan sangat jelas, Sobat Impact Kids. Nah, kita nggak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa nyari-nyari alasan supaya kita memang terlihat benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu segalanya. Pada saat kita lagi sendiri pun, Tuhan tahu, Sobat Impact Kids. Jadi sia-sia aja ya, Sobat Impact Kids, kalau kita melakukan hal yang baik, tapi isi dalamnya buruk. Lagi pula, itu bakal bikin capek, Sobat Impact Kids. Perbuatan baik kita juga nggak akan membuat hati kita bersih. Malah harusnya sebaliknya, hati kita dan pikiran kita dibersihin dulu. Baru perkataan dan perbuatan kita hasilnya juga pasti baik. Tapi bisa nggak sih kita membersihkan hati dan pikiran kita sendiri? Kalau aku sih nggak bisa. Kayaknya Sobat Impact Kids nggak bisa. Dan manusia di dunia ini nggak ada yang bisa. Yang bisa membersihkan hati dan pikiran kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah korban yang sempurna. Dia Allah loh, Sobat Impact Kids. Tapi Dia mau datang ke dunia menjadi manusia yang tidak berdosa, tapi Dia mau dihukum untuk menggantikan kita yang dosanya banyak. Di kayu salib loh, mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita bisa ditebus. Supaya kita bisa bebas dari hukuman dan kuasa dosa dan maut, Sobat Impact Kids. Dan gak hanya itu, Sobat Impact Kids, Dia juga bangkit. Yang artinya, Dia sangat bisa membersihkan hati dan pikiran kita. Dan Dia mau menerima semua orang loh. Yang mau datang kepadanya, Tuhan terima. Karena Dia sayang banget. Dan Dia kenal sama Sobat Impact Kids jauh melebihi orang tua Sobat Impact Kids mengenal Impact Kids. Nah, Sobat Impact Kids, siapa nih di antara kalian yang mau dibersihkan hati dan pikirannya supaya yang kelihatan di luar itu sama bagusnya dengan yang kelihatan di dalam? Nah, yang mau, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa mendengarkan firman Tuhan, teguran Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kelembutan hati dan kerendahan hati kepada kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan tadi. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan, kalau selama ini mungkin kami melakukan hal yang baik di depan orang, tetapi hati dan pikiran kami tidak melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Hati dan pikiran kami mungkin masih penuh dengan kesombongan, iri hati, dan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, maaf kalau kami pernah berpura-pura menjadi orang yang baik. Tapi kami tidak mau lagi Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang bersihkan hati kami sampai yang paling dalam. Tuhan bersihkan pikiran kami. Tuhan yang tolong supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Sehingga apa yang kami tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, penuhi kami, penuhi hati dan pikiran kami dengan kasih, dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Dan Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong, ajar kami, tuntun kami, agar kami sepanjang hari ini bisa menjadi terang dan garam buat orang-orang di sekitar kami. Kami sangat tidak bisa melakukannya kalau tanpa Engkau Tuhan, dan hanya Engkau yang bisa. Dan kami bersyukur karena Engkau sudah mati di kayu salib dan bangkit, yang menyatakan bahwa kami pun Engkau beri kuasa untuk dapat menjadi anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, jadi jangan lupa ya Sobat Impact Kids, Tuhan Yesus pengen supaya hati dan pikiran kita itu sama bagusnya dengan perkataan dan perbuatan yang kita tunjukkan di depan orang. Dan yang bisa membersihkan hati dan pikiran kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jangan lupa untuk datang ke Tuhan Yesus terus ya. Nah, bye-bye Sobat Impact Kids. Sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.